kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita, hari sukacita, di mana Yesus telah mati bagi kita. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya percaya di rumah-rumah ada mujizat terjadi. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertelut menyembah Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi dengan penuh sukacita, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dialah sumber kekuatan bagi kita. Dialah Allah yang kuat bagi kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Meskipun musuh di depanku
berkat bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Betapa bahagianya kami Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami datang membawa tubuh, jiwa dan roh kami. Kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu mengagungkan-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Kami sembah Kau ya Allahku. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Engkau yang berkuasa, Engkau Allah yang berkenan. Kami cinta Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana bagi-Mu Tuhan. Lebih lagi kami menyembah-Mu bahwa kami mendekat kepada-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu. Oh Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah
cinta. Kami rindu terus berada dalam hadirat-Mu, menghormati hadirat-Mu Tuhan. Hinamaya Rabasya, Hinamaya Rabasya Namo, Lord Jesus, Lord Jesus. Lebih dalam lagi mari kita sembah Tuhan, naikkan pujian
segala bangsa datang memuji-Mu. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Surga bumi Haleluya. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Dengan segenap hatimu kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Amin. Haleluya. Kuduslah Kau Tuhan. Engkau layak untuk disembah Tuhan. Kami akan masuk dalam doa-doa syafaat kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa syafaat, saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana waktu yang Tuhan berikan bagi kami selalu baik, dan Tuhan sangat baik atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih di doa puasa ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati bagaimana Tuhan melawat kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Aba ya Bapa, untuk pemimpin rohani kami. Dari gembala kami Bapak Niko Notono Harjo Tuhan, dan keempat wakilnya. Dan juga Tuhan untuk gembala pembina kami Bapak Johanando yang di Singapura. Begitu juga gembala di tempat ini Bapak Irwan Wijaya dan wakilnya Pak Hanen. Bapak berkat-Mu atas mereka. Biarlah mereka memiliki gairah terus-menerus untuk melayani Tuhan. Kemanapun mereka memberitakan kabar baik itu Tuhan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Bapak terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu juga di GB Rawasari, seluruh staf full time yang ada Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah memberi kekuatan bagi mereka, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak, di dalam nama Yesus juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin wakilnya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan para menteri-menteri kabinet yang ada. Berikan Tuhan mereka kesatuan hati, di mana Tuhan perkembangan ekonomi bangsa ini boleh bangkit karena ikut campur tangan Tuhan. Segala keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kami berlah roh takut akan Tuhan menyertai Bapak Presiden kami Tuhan. Kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak MPR, DPR yang ada Tuhan Yesus, dan juga Tuhan TNI Polri yang ada Tuhan, untuk menjaga keamanan bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan bagi mereka, Engkau berikan hikmat bagi mereka, bagaimana cara menghalau segala intoleransi, baik pun Tuhan yang menghancurkan bangsa ini. Bapak, Engkau berikan kekuatan hikmat-Mu Tuhan atas TNI Polri yang ada Tuhan. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, dan juga Engkau memberkati Tuhan hasil laut yang ada Tuhan, hasil udara yang ada, dan juga hasil darat yang ada Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami, diberkatilah Engkau bangsa kami Indonesia yang tercinta, dari Sabang sampai dengan Merauke. Bapak, kami mengucap syukur ya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, di mana kami tinggal di kota ini Tuhan, Kepri, Kepulauan Riau, Pulau Bintan Tuhan. Engkau berkati juga khususnya Tanjung Pinang. Bila Bapak di dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan melimpah atas
kota kami di mana kami ada. Engkau juga memberkati Bapak, wakil-wakil yang ada Tuhan, DPRD, baik Tuhan, anak-anak Tuhan yang duduk di sana Tuhan Yesus. Engkau Bapa memberikan hikmat bagi mereka, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan untuk memajukan perekonomian bangsa ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk wali kota Ibu Rahmat Tuhan dan wakilnya Tuhan. Biarlah Bapa damai sejahtera Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan menyertai pemimpin kota di mana kami ada. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan yang ada, boleh bergandengan tangan Tuhan untuk memenangkan kota bagi Tuhan. Juga gereja-gereja yang ada Tuhan boleh solid Tuhan, bergandengan tangan Tuhan untuk mempersatukan tubuh Kristus di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati seluruh gereja-gereja yang ada di kota ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang tinggal di kota ini. Baik para pengusaha, baik para pegawai, baik juga Tuhan para pekerja-pekerja buruh kasar Tuhan. Berkat-Mu atas mereka Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan untuk memenangkan kota di dalam nama Yesus Kristus. Bapak kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di GBI My Home Rawasari ini Tuhan Yesus. Apapun pergumulan, persoalan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Bapa di dalam nama Yesus. Bersama Yesus mereka cakap menanggung segala perkara. Mereka senantiasa berdoa, menaikkan ucapan syukur mereka di dalam segala kondisi apapun Tuhan Yesus. Mereka bertahan karena Tuhan yang memberikan roh itu, karena Tuhan yang memampukan itu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, nama-Mu dimuliakan atas kehidupan mereka hari lepas hari, baik keluarga demi keluarga Bapak, pergumulan persoalan perekonomian, keluarga, anak-anak Tuhan Yesus, pendidikan, Bapak Engkau turut campur tangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih, di mana Tuhan di tanggal 1 ini ada Imlek Tuhan Yesus. Bapak jemaat yang merayakan Imlek yang ada saat ini Tuhan, tahun baru Cina Bapak. Sukacita Allah ada di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau memberkati seluruh masyarakat Cina yang ada di kota ini. Engkau memberkati Tuhan supaya mereka bisa mengenal Yesus yang selalu memberikan senantiasa damai sejahtera itu. Memberikan selalu Tuhan kesejahteraan batas mereka Tuhan. Bapak terima kasih Bapak, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang merayakan Imlek Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan senantiasa atas mereka. Dan juga Tuhan suruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, yang aktivis-aktivis Tuhan yang melayani di gereja ini, berikan roh takut akan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Mengikis segala keegoisan yang ada Tuhan. Mereka selalu bergandengan tangan untuk satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bapa mampukan kami Tuhan Yesus untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja senantiasa di dalam menghapus segala kedagingan kami, keinginan-keinginan yang dimana membawa kami jauh daripada Allah. Tapi kami boleh merdeka sebab Allah ada di dalam kami Tuhan Yesus. Bapa mampukan kami Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi teladan Tuhan, menjadi surat yang terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Baik itu dalam perkataan, pikiran kami Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami dan pelanggaran kami Tuhan. Ampunkan Tuhan supaya kami dapat senantiasa layak di hadapan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan atas setiap pelayan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan besok minggu Tuhan kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, bila Bapak di dalam nama Yesus Kristus, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani besok minggu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, hikmat bagi mereka Tuhan untuk menyampaikan firman, baik itu yang ngasar dan kolektan, baik itu pemain musik, semuanya mereka pelayan-pelayan Tuhan mempersiapkan diri untuk Tuhan saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Baik itu Tuhan khususnya secara khusus untuk TPI 1, 2 Tuhan Yesus dan 3, Bapak Engkau memberkati pemberitaan firman yang ada Tuhan. Biar Bapak setiap jemaat-Mu yang mendengar, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh ditegur dan diajar Tuhan, sehingga mereka menghasilkan buah-buah yang lebat, dan mereka boleh pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Mereka boleh pulang dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pemberita firman yang ada di cabang-cabang yang ada Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja untuk melayani Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Engkau memampukan mereka Tuhan. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan, sebagaimana
Sebagaimana firman itu berkata Tuhan, bila mereka menghidupinya dan nama Tuhan yang dimuliakan, boleh mengimpartasikannya di hadapan jemaat, dan nama Tuhan yang diagungkan selalu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Sang Penolong, Sang Penebus, dan juga Tuhan yang memberikan keteduhan dan damai sejahtera itu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala sesuatunya di hadapan-Mu Tuhan, dan tidak kami mencuri kemuliaan nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami kepada Allah kami yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menguatkan kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya firman Tuhan akan memampukan kita untuk kita boleh mengenal Dia lebih dalam lagi. Saya percaya bahwa firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan mendarat di hati kami Tuhan. Firman-Mu itu juga menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami meletakkan firman itu Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau akan membawa kami masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu, madu, dan anggur. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Setiap detik, setiap waktu, bahkan di setiap musim hidup kami, Tuhan selalu ada menolong kami. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, jagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukur
menguatkan kehidupan kita. Katakan kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, oh, oh, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku, bila ku jatuh. Engkau penopangku Tuhan. Kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Oh, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu Dengan segenap hati dan jiwa kita. ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Oh, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Oh, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami. Ini ucapan kami Tuhan. Dan kami mau mengagungkan Engkau seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat beribadah, selamat doa puasa. Saya berdoa supaya kita semua diberkati Tuhan lewat doa puasa hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar sama-sama firman Allah. Nah, sebelumnya saya ajak kita semua, kita bersama-sama tunduk kepala kita hormati firman Allah, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, sempurna atas setiap kami.
Kami percaya bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami ada hari ini, itu semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan atas kami. Perkenanan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua Tuhan yang beribadah puasa secara online hari ini. Biarlah jemahan Tuhan, lawatan Tuhan turun atas kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Ya Aba, ya Bapa, kami mau belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa, mengubah, memperbaiki hidup kami menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang berkenan, dan hidup yang memuliakan Allah, dan hidup yang berdampak bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu, terima kasih buat Pak Eko yang berikan kepercayaan waktu, kesempatan buat saya untuk bagi sharing firman Tuhan di doa puasa hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44. Ya, tapi di sini kita belajar hanya beberapa ayat. Nah, di sini kisah ini berbicara tentang Lazarus. Nah, hari ini kita belajar bukan soal mujizat, tapi kita belajar tentang soal kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Kita percaya bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit dan Yesus hidup, dan Dia naik ke surga yang memberikan kuasa dan otoritas bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Itu kita imanin itu. Ya, oke, kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama dan seterusnya. Ya, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus, kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyenangkannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ketujuh, ketika sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, artinya guru. Baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Haleluya. Ayat yang 10, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalamnya. Demikianlah perkataannya
Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat yang ke-12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Haleluya. Nah, kita sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Di sini kita belajar bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Artinya kita percaya kepada Tuhan walaupun keadaan kita seperti apa tidak memungkinkan. Tapi kita percaya bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah kebangkitan dan hidup, maka kita akan mengalami hal-hal yang baik sekalipun itu tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itulah Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Maka kita imani dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup di dalam setiap kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, karir, apapun itu saudara kita percaya, maka semuanya akan baik-baik saja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu luar biasa. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, kematian menghentikan semua daya dan upaya manusia, tetapi Allah tidak, Bapak Ibu. Kematian menghentikan segala upaya manusia, tetapi Allah tidak demikian. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dalam Kristus Yesus. Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kematian menghentikan semua daya dan upaya manusia. Tetapi Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kita, Allah yang hidup. Itulah Yesus Kristus, Yesus yang hidup, Yesus yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, mari kita berikan hidup kita kepada Kristus. Kita percaya, kita imani. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita percaya bahwa itu tidak akan membuat hidup kita, keadaan kita bukan semakin buruk, tapi keadaan kita semakin baik. Karena Yesus ada bersama dengan kita, kita akan melihat hal-hal yang besar. Lazarus, Maria dan Marta berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, saudara kami tidak akan mati, tidak akan meninggal. Tapi Yesus bilang, syukurlah, puji Tuhan. Haleluya. Waktu itu saya tidak hadir, supaya kamu belajar percaya, supaya kamu belajar berharap, supaya kamu belajar imani, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, dari firman ini, sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang sangat mulia bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita belajar percaya, kita belajar berharap, kita belajar imani bahwa apa yang perkataan firman Tuhan hari ini akan terjadi dalam hidup kita, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam keluarga kita. Firman Tuhan, mujizat pasti terjadi.
Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya di sini saya catat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa bagaimana Yesus menyatakan kemuliaannya atas kematian. Karena dia Allah, Allah yang hidup, dia Allah yang berkuasa, dia punya hak, dia punya otoritas. Dia mampu melakukan apa saja yang dia mau. Tapi apa respon kita hari ini terhadap pesan Tuhan? Ya, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya atas kematian Lazarus. Supaya apa? Marta dan Maria belajar. Belajar apa? Belajar percaya. Seringkali Bapak Ibu kita melihat mujizat, kita tidak mau belajar. Kita lihat pertolongan Tuhan begitu dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Toh kita masih kurang percaya. Tapi hari ini kita belajar dari Marta, kehidupan Marta dan Maria. Yesus sudah menyatakan kemuliaannya. Yesus bilang supaya kamu belajar percaya. Supaya kamu belajar imani. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Supaya hidup kita, Bapak Ibu, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, menjadi motivasi, menjadi dampak bagi banyak orang. Ya, untuk lewat hidup kita, Allah menyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Supaya banyak orang kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Haleluya, ini luar biasa Bapak Ibu. Apapun kita alami dalam kehidupan kita hari-hari ini, apalagi di masa-masa pandemi ini, walaupun pandeminya sudah agak reda Bapak Ibu, tapi dampak dari pandemi ini, saudara, ekonomi belum stabil, saudara. Nah, apa yang kita harus lakukan? Yesus bilang percaya penyakit itu, malapetaka itu tidak akan membawa sebuah kematian, kesusahan. Ini luar biasa. Yesus berkata kepada Marta dan Maria, itu tidak, kematian itu, sakit penyakit itu tidak akan membawa malapetaka, tidak akan membawa kematian, kesusahan. Nah, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal yang sama. Mungkin dalam ekonomi, keluarga. Percayalah. Firman ini hari ini Tuhan berkata buat saudara. Percayalah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu hari-hari ini, dalam pekerjaan, sekalian pekerjaan, usaha, apapun, percaya. Itu tidak akan membawa kesusahan, kesulitan bagi setiap hidup kita. Tapi itu menyatakan kemuliaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ini luar biasa sekali. Ini sangat luar biasa sekali. Allah bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana kemuliaan Allah, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Yaitu lewat masalah. Lewat pergumulan. Dari situlah kita melihat kemuliaan Allah. Dari situlah kita melihat tangan Tuhan bekerja. Dari situlah kita melihat bahwa wah ternyata Tuhan ada. Disitulah kita melihat bahwa wah ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita jangan ragu. Tapi kita percaya. Iman kita, pengharapan kita. Kita tetap andalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Allah menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya cara kita melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita melihat Tuhan Yesus?
Di dalam kehidupan kita, ya lewat masalah. Kalau kita baik-baik saja Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu hadir. Kemuliaan Tuhan itu mujizat atau kemuliaan Allah dalam hidup kita. Nah, kita tidak melihat. Tapi lewat masalah kita melihat. Bahwa ternyata Tuhan ada. Ternyata Yesus hadir dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Wow, ini luar biasa. Makanya banyak orang bilang, kenapa saya ikut Tuhan kok banyak masalah? Ternyata dalam masalah itulah kita melihat pribadi Allah sesungguhnya. Melihat kehadiran Yesus di dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita. Makanya jangan takut dengan masalah, pergumulan. Saudara, yang setuju katakan amin. Nah itu dia. Maka mulai hari ini saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau punya masalah, pergumulan, apapun itu hari ini, jangan pernah berkata, kok saya ikut Tuhan kok banyak masalah. Kayaknya kok Tuhan ini kok tidak perhatikan kehidupan saya. No, Tuhan tahu. Maka lewat persoalan itu, masalah, maka kita melihat pribadi Allah sesungguhnya dalam setiap hidup kita. Haleluya, itu yang luar biasa. Ya, cara kita melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di cara kita melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus tahu dan kenal siapa Yesus. Ya, kita harus tahu dan kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Kita hanya jangan cuma dengar, tapi kita tidak ngalamin. Nah, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita hanya jangan cukup sampai tahu, tapi kita harus mengenal. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Lebih dalam lagi, ya lewat masalah, lewat problem. Dalam kehidupan kita, disitulah letak pengenalan kita tentang Allah. Bangsa Israel, contoh, saya kasih contoh bangsa Israel. Bangsa Israel berapa tahun mereka di Mesir, mereka nggak mengenal Allah. Waktu Musa diutus Tuhan, Tuhan buat mujizat. Disitulah bangsa Israel melihat Allah, mengenal Allah. Nah, itulah Bapak Ibu, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Di padang gurun lah, itulah kita mengenal Allah sesungguhnya. Amin. Haleluya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Di kita cara kita melihat kemuliaan Tuhan. Ya, yang pertama kita tahu dan kenal siapa Yesus. Bangsa Israel tahu dan kenal siapa Allah, siapa Yesus Kristus. Waktu perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, disitulah mereka mengenal Allah. Nah, perjalanan hidup kita, kekristenan kita bersama dengan Tuhan, sejauh mana kita mengenal Allah? Lewat apa kita mengenal Allah? Ya salah satunya, banyak hal kita bisa, banyak cara kita bisa mengenal Tuhan. Tapi salah satunya yang saya sampaikan hari ini, yaitu lewat masalah. Kita mengenal Allah dengan sempurna. Kita tahu sebenarnya siapa itu Yesus Kristus. Siapa itu Allah yang kita sembah hari ini. Dia hebat, dia dahsyat, luar biasa. Makanya kalau punya masalah jangan pernah mengeluh. Tinggalkan Tuhan. No. Banyak kok, banyak sekali itu. Saya temukan orang-orang bilang, kok saya dekat sama Tuhan kok banyak masalah ya. Kok dekat sama Tuhan kok, waduh, kayaknya neraka itu bangkit loh melawan saya. Enggak.
kayaknya orang semua setan-setan di kuburan itu bangkit menyerang saya. No, bukan. Tapi lewat itulah kita tahu dan kita mengenal siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Maka hari ini kita belajar supaya kita mengenal Allah dengan benar. Nah, selanjutnya di sini harus percaya. Ya, kita mengenal, kita tahu, kita mengenal Tuhan, tapi kalau kita tidak percaya, wah, kelemahannya masih ada yang kurang. Ya, ada lagu yang di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kita berdoa, tapi kita tidak percaya. Sama aja, bohong. Ya, kita berdoa, kita percaya. Yang pertama kita mengenal Allah, kita tahu dan kita kenal Tuhan. Siapa Allah kita? Yaitu lewat masalah. Kita harus percaya kepadanya. Tuhan bilang sama Marta dan Maria, kalau hari ini engkau percaya, maka saudaramu akan bangkit, akan hidup. Kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, kita percaya. Apapun yang kita ngalami dalam hidup perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu, kita percaya. Kita harus imani, kita percaya. Kita tahu, kita kenal Tuhan, siapa itu Yesus. Siapa itu Tuhan kita tahu. Tapi kalau kita tidak percaya, kita tidak mau melakukan bagian kita. Bagaimana kita bisa mengalami, melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya? Tidak. Tadi kita harus percaya. Percaya artinya tidak bimbang, tidak ragu. Itu baru percaya. Ya, nah, kita bilang kita percaya, tapi dalam hati kita, waduh, ya masih ada kata aduh, gawat. Jadi enggak ya? Bisa enggak ya? Mungkin enggak ya? Ya, tapi kita percaya. Artinya kita menyerahkan total, sepenuhnya sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat. Amin. Biarlah Tuhan yang bertindak atas setiap hidup kita. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya. Nah, cara kita melihat kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Di sini saya catat Bapak Ibu, ya, yang terakhir, ya, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita percaya, kita melihat kemuliaan Tuhan dalam Yesus, dalam kehidupan kita, ya, kita harus terima Yesus secara pribadi. Amin. Mungkin Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan pagi hari ini, mungkin yang belum percaya, yang belum beri hidup kepada Yesus secara pribadi, coba renungkan, ambil keputusan hari ini. Di dalam setiap kehidupan kita. Ya, nah kita harus terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Baru kita mengalami, melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir, ya, kita harus percaya diri kita sepenuhnya kepada Dia. Ya, kita harus mempercayakan hidup kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya punya anak saya, kalau saya main-main sama dia, kayak dia berdiri di kursi, di apa, dia mau jatuh, dia jatuh. Karena dia tahu bahwa, dia percaya bahwa papanya di belakang dia itu, dia akan menolong, menangkap dia. Dia nggak ragu-ragu untuk jatuh. Dia nggak ragu-ragu.
Tapi kalau sama orang lain mungkin dia enggak berani untuk menjatuhkan dirinya karena dia kurang percaya, dia kurang yakin. Nah, anak saya seperti itu. Saya melihat, wah ini luar biasa. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia percaya papanya ada di belakang dia. Tidak mungkin papanya dia biarkan dia jatuh. Nah, demikian juga kita, saudara. Kita ini adalah anak Bapa kita di surga. Anak Yesus Kristus. Anak Tuhan. Kita sudah dimateraikan oleh darah Yesus. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Maka disebut sebagai anak, maka kita harus mempercayakan hidup kita seutuhnya sepenuhnya kepada Dia. Jangan bimbang, jangan ragu, saudara. Ya, karena Dia, kalau kita percayakan hidup kita kepada Dia, maka Dia yang berhak menjaga, melindungi kita, memberkati kita, menolong kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oke, mari kita tunduk kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami bersyukur, kami bersuka cita atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami belajar. Kami belajar mengenal Engkau. Kami belajar tahu tentang betapa dahsyatnya, hebatnya karya-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami Tuhan tetap rendah hati untuk kami melihat kemuliaan Allah semakin hari semakin besar dan semakin nyata dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan pagi hari ini yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan biar mereka membuka hati, izinkan Engkau masuk dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap pribadi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kalau ada yang sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu sembuhkan. Mujizat-Mu dinyatakan Bapak. Yang bergumul dalam keuangan, Tuhan pulihkan. Berikan jalan keluar dari setiap persoalan dan masalah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah. Jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.